can, team support on me now! Missile lock on. Amir Barkawi, pedagang senjata ilegal yang menjadi buronan Amerika, sangat sulit dilacak keberadaannya. Tapi kali ini dia menggelar pesta pernikahan untuk putrinya di Punjab, Pakistan. Pada acara pernikahan itu, ketiga putranya hadir. Kedatangan putra sulung disambut hangat oleh kedua adiknya. Barkawi lalu berbincang berdua dengan putra sulungnya. Mereka membahas orang kepercayaannya yang diduga berkhianat, sehingga putra sulung menghabisinya. Ia memperlihatkan potongan jari orang tersebut. Sementara itu, pesta pernikahan berlangsung meriah. Kedua mempelai sangat bahagia. Barkawi dan ketiga putranya menyambut tamu yang datang. Mereka berpesta dengan sangat gembira. Di sela-sela pesta, seorang pria yang bertugas membawa makanan memantau acara tersebut. Dia memastikan Barkawi ada di lokasi. Dia lalu mengetik dan mengirim pesan konfirmasi keberadaan Barkawi. Setelahnya dia pun pergi. Kabar mengenai posisi Barkawi sampai di Amerika. Perintah eksekusi datang. Petugas yang mengoperasikan pesawat tanpa awak mengunci koordinat lokasi Barkawi. Sesaat kemudian, rudal tiba dan menghancurkan area di mana Barkawi berada. Presiden Amerika Benjamin Asher sedang jogging di dalam kompleks bersama pengawal pribadinya, Mike Benning. Mike menantang presiden lomba lari sambil mundur. Kali berikutnya dia berlari cepat dan tentu saja, presiden tidak mampu menandinginya. Presiden hanya tertawa melihat kelakuan Mike. Ketika Mike pulang ke rumah, istrinya sudah menunggu. Sang istri protes karena Mike memasang terlalu banyak kamera di kamar. Mike beralasan itu untuk keamanan anak mereka yang akan segera lahir. Sang istri minta kalaupun mau pasang cukup satu kamera saja. Mike lalu memeluk istrinya. Saat istirahat dengan laptop di depannya, Mike memikirkan rencananya untuk berhenti dari tugas mengawal presiden. Dia ingin menggunakan waktu bersama istri dan anaknya jika kelak sudah lahir. Di Gedung Putih, Presiden Asher sibuk dengan rutinitasnya. Di tengah pembicaraan dengan staf, masuk telepon penting. Presiden segera menerimanya. Sesaat kemudian, wajahnya menjadi murung. Ia mendapat kabar, Perdana Menteri Inggris, James Wilson, meninggal dunia secara mendadak. Di London, kabinet mengadakan rapat untuk pengamanan para kepala negara yang akan menghadiri pemakaman Perdana Menteri. Para tamu negara harus dijamin keamanannya. Sedangkan di Gedung Putih, Presiden berdiskusi dengan Kepala Dinas Rahasia Lynn Jacob dan juga Mike Benning. Presiden mengatakan akan hadir secara langsung. Mike menjelaskan rute yang akan dilalui dan potensi bahaya yang bisa muncul. Meski begitu, Presiden tetap bertekad untuk hadir. Mike yang baru keluar dari ruang kerja Presiden, bertemu dengan Wakil Presiden Trumbull. Wakil Presiden Trumbull dikenal sebagai sosok yang baik dan suka memberi nasihat. Mike menyempatkan diri berbasa-basi dengan Trumbull sebelum pulang ke rumah untuk berkemas-kemas. Ia harus meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua dan sebentar lagi melahirkan. Sang istri berpesan agar Mike kembali dengan selamat dan bisa menyaksikan kelahiran anaknya. Pesawat kepresidenan Air Force One berangkat tengah malam menuju London. Di atas pesawat, Mike ngobrol dengan Lynn, termasuk soal kelahiran anak Mike yang diperkirakan sepekan lagi. Sementara itu, di markas besar kepolisian, Kepala Kepolisian memberi pengarahan kepada seluruh stafnya agar fokus menjaga keamanan para tamu negara, orang-orang penting dari seluruh dunia. Good morning, London. Pesawat Air Force One mendarat di Bandara Stansted. Presiden dan rombongan harus menggunakan helikopter Marine One menuju katedral, tempat jenazah Perdana Menteri disemayamkan. Pemeriksaan sangat ketat untuk menjaga keamanan tamu negara. Detektor dan anjing pelacak dikerahkan. Pesawat dan helikopter warawiri di udara.
Sniper ada di setiap titik strategis. Helikopter Marine One yang dikawal oleh 2 helikopter lainnya mendarat di titik penjemputan di London. Selanjutnya, rombongan presiden menggunakan limosin kepresidenan dan bergerak beriringan menuju katedral. Para kepala negara dari negara lain juga sudah berdatangan. Rombongan presiden tiba di halaman katedral dan disambut oleh pejabat pemerintahan Inggris. Presiden Asher menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Perdana Menteri. Pada saat inilah detik-detik kekacauan terjadi. Mobil Perdana Menteri Kanada diperiksa menggunakan detektor bom, namun sesungguhnya sedang dipasangi bom. Mobil dipersilakan lewat, namun sesaat kemudian ledakan dahsyat terjadi. Kekacauan berlanjut. Dari barisan parade, keluar penembak yang menewaskan kanselir Jerman. Mike Benning langsung bergerak mengamankan Presiden Asher. Dalam suasana baku tembak, muncul seorang pria yang menggunakan bazooka, menembakkan granat ke arah rombongan presiden. Mike yang menjaga presiden berjibaku melawan kawanan teroris, yang terus berupaya mendekat ke arah presiden. Beat this compromise! Go 1 to Cat team, support on me now! Serangan tidak hanya terjadi di lokasi berkumpulnya tamu negara. Di jembatan, mobil pengangkut bom meledak dahsyat, jembatan hancur dan rubuh. Kepala kepolisian panik dengan serangan mendadak tersebut. Pasukan reaksi cepat ternyata sangat lambat bergerak. Di sisi lain, Mike terus menghubungi rekannya, meminta bantuan mobil untuk evakuasi. Tapi, perjalanan mereka akan sulit. Let's get to the chopper! Black Land Rover. Sedangkan London menjadi kota mati. Kehancuran terjadi di mana-mana. Presiden Asher bersama Kepala Dinas Rahasia Lynn Jacob, serta pengawal Presiden Mike Benning, dievakuasi menggunakan mobil. Namun, dalam perjalanan menuju lokasi helikopter Marine One, mereka dikejar oleh kelompok teroris yang menggunakan motor dan mobil polisi. Keep pressure on the wound! Here comes... Rombongan presiden akhirnya tiba di lokasi helikopter Marine One. Mereka langsung dievakuasi dengan pengawalan 2 helikopter. Adegan selanjutnya memperlihatkan kejutan di Yaman. Ternyata, Amir Barkawi tidak meninggal dunia ketika rumahnya di Pakistan dihancurkan oleh rudal. Dia bersama putranya yang selamat dari pengeboman, mengorganisasikan serangan masif di London itu. Salah satu putranya kakinya buntung, dia bersama kakaknya menebar teror di London. Listrik di pusat kota dimatikan. Ia juga meledakkan bom yang ditempatkan di sejumlah bangunan penting di London. Kepala kepolisian tidak bisa berbuat banyak. Mereka seperti terisolasi. Sedangkan di Washington, kejadian di London ditayangkan di televisi. Istri Mike Benning jadi gelisah. Dia menelepon suaminya, tapi tidak tersambung. Di Gedung Putih, Wakil Presiden Trumbull memimpin rapat kabinet. Semua tercekam melihat apa yang terjadi di London. Helikopter Marine One berhasil mengudara dengan membawa Presiden Asher.
Kepala Dinas Rahasia Lynn Jacob. Mereka mendiskusikan apa yang terjadi, bagaimana aparat keamanan Inggris bisa kebobolan. Saat Mike melihat keluar jendela, dia kaget ada roket mengenai helikopter Marine 3, hingga meledak dan jatuh. Mike melihat di bawah sana ada 2 orang yang bersiap meluncurkan roket lagi. Pilot Marine One melepaskan flare. Pesawat lolos dari roket. Stinger at 3 o'clock. Climb. Kedua helikopter sudah kehabisan flare. Akhirnya Marine 2 menjadi tameng bagi Marine One hingga meledak dan jatuh. Tapi, belum aman. Masih ada 1 roket lagi mendek. Lynn menangis. Ketika roket mengenai helikopter, Mike sempat menarik tuas pelampung. Sehingga ketika helikopter jatuh, mereka terlindungi dari benturan. Trumbull dan pejabat lain di Washington tercekat menyaksikan kejadian tersebut. Untunglah, Presiden selamat dan dalam keadaan sadar. Namun nasib Lynn Jacob sungguh tragis. Mike mencoba berkomunikasi melalui radio, tetapi tidak ada sinyal. Mereka pun buru-buru berlari, karena terdengar deru motor di kejauhan. Benar saja, para teroris mengejar mereka ke lokasi jatuhnya helikopter. Mike bersama Presiden berlari mencari tempat aman untuk bersembunyi. Di Washington, Trumbull dan pejabat utama menerima kiriman video. Pernyataan dari Amir Barkawi yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di London. Dia menyampaikan bahwa Presiden Amerika bertanggung jawab atas serangan di Pakistan yang menewaskan putrinya. Kali ini, Barkawi membalas dendam. Seorang berpakaian polisi melakukan penyisiran di kawasan dekat lokasi jatuhnya helikopter. Mike menghadang dan melumpuhkannya. Setelah itu menggeledah perlengkapan yang dibawa pria itu. Mike mengambil senapan yang katanya bukan standar polisi. Demikian pula granat asap dari pria tersebut. Itu adalah jenis yang biasa dipakai militer. Mike bersama Presiden lalu masuk ke stasiun kereta. Ternyata mereka terlihat oleh 2 teroris dan ditembaki. Mike melemparkan granat asap ke arah mereka. Teroris itu pun tumbang. Salah seorang teroris yang masih hidup ditangkap. Dia ternyata putra kedua Barkawi. Mike melampiaskan kemarahan dengan menghabisinya. Seraya memperdengarkan jeritannya ke Kamran, putra sulung Barkawi, melalui handi talki. Sementara itu, Trumbull dan para pejabat Gedung Putih membicarakan bagaimana menyelamatkan Presiden. Mereka mengecek foto hasil tangkapan satelit. Di situ, terlihat Mike memberi kode rahasia bahwa mereka akan menuju ke markas Dinas Rahasia Inggris. Wakil Presiden Trumbull kemudian berkomunikasi dengan pejabat pemerintah Inggris. Mereka membahas penanganan teroris. Akhirnya disepakati memberlakukan jam malam. Warga tidak boleh keluar rumah. Tentara dan polisi juga ditarik ke markas. Sehingga musuh yang masih berkeliaran bisa dikenali dan dengan mudah ditumpas. Sirine merongrong di kota London. Namun, di tengah jalan, terlihat 2 sosok yang terus bergerak. Mereka adalah Mike dan Presiden Asher. Mereka sedang menuju ke lokasi markas rahasia Dinas Rahasia Inggris. Setelah mengucapkan kode khusus, pintu dibuka. Di dalam, agen Dinas Rahasia Inggris bernama Jacqueline sudah menunggu. Mereka berbincang sebentar. Lalu Jacqueline memperdengarkan rekaman suara terenkripsi dari Wapres Trumbull yang dikirim ke Dinas Rahasia Inggris. Trumbull menyampaikan bahwa pasukan elit Inggris akan menjemput mereka di lokasi itu. Jacqueline juga mengungkap bahwa dalang teror adalah Amir Barkawi. Presiden Asher langsung mengerti. Barkawi sedang membalas dendam. Sesaat kemudian, petugas memberitahu bahwa ada tentara di luar yang hendak masuk. Mike mengecek di monitor pengawas. Dia curiga karena tentara itu membawa senjata berat, tapi tidak terlihat keringat sedikit pun. Mereka pun sadar, yang datang pasti teroris yang hendak menangkap Presiden. Mike bersama Presiden bersiap-siap menyambut tamu, sedangkan Jacqueline menyusup keluar. Setelah menghabisi semua teroris, Mike dan Presiden mengambil mobil untuk menuju ke kedutaan Amerika. Jacqueline datang ke markas besar kepolisian.
Dia bertemu kepala kontra intelijen John Lancaster. Jacqueline memberitahu bahwa terjadi kebocoran informasi internal. Sementara itu, bos teroris Kamran memerintahkan anggotanya memperketat pengepungan kedutaan Amerika. Saat yang sama, Presiden bersama Mike bergerak menuju kedutaan. Meski Mike sadar bahwa jalan ke sana sangat tidak aman. Di Washington, kepala NSA memberitahu Trumbull mengenai rantai bisnis Amer Barkawi. Ia juga memberitahu pihak Inggris bahwa teroris bersarang di sebuah gedung. Meski statusnya tak terpakai, pihak Amerika menemukan dalam 3 minggu terakhir, pemakaian listrik di gedung itu sangat tinggi. Kembali ke Mike, dia bersama Presiden terus bergerak menuju kedutaan. Dia mulai merasa ada yang tidak beres. Perjalanan mereka terlalu mudah. Benar saja, mobil mereka langsung ditembaki dan dilempari granat. Mereka berhasil lolos dari hadangan itu. Di saat Mike tertawa senang, truk tiba-tiba menghantam mobil mereka. Mobil van datang dan sekelompok orang membawa Presiden Asher. Mike yang baru tersadar, menembak mobil tersebut namun tidak menghentikannya. Beberapa saat kemudian, pasukan Delta Inggris datang ke lokasi. Mereka semula hendak mengirim Mike kembali ke markas. Namun Mike ngotot untuk pergi menyelamatkan Presiden. Karena dia mendengar informasi, Kamran akan mengeksekusi Presiden dan menyiarkannya secara langsung. Kepala polisi Hazard menatap monitor yang kehilangan gambar. Jacqueline sedang mengerjakan sesuatu di komputer. Dan tiba-tiba Peter kembali menampilkan gambar di berbagai lokasi. Jacqueline mengatakan bahwa ada orang yang sengaja mematikan kamera pengawas. Di markas teroris, Presiden Asher dibawa ke ruangan Kamran. Dia mendapat ucapan berupa bogem mentah di wajahnya. Di luar markas teroris, Mike menerima telepon dari kepala kepolisian. Dia diminta menunggu bala bantuan. Mike mengatakan, mereka harus bergerak sekarang. Mike meminta kapten pasukan Delta menghancurkan generator gedung. Kamran kaget listrik mati. Dia meminta anggotanya mengambil generator. Di luar, Mike mempelajari denah gedung. Dia juga memberikan pemicu bom ke kapten pasukan Delta. Setelahnya, Mike langsung melompat ke atas gedung. Dia berlari sepanjang koridor. Dia bergerak mendekati tempat Presiden Asher ditahan. Di ruangan Kamran, generator didatangkan untuk menyalakan listrik. Kamran yang kesal kembali memberi hadiah bogam ke Presiden Asher. Ia berkata akan memenggal kepala Presiden Asher, disaksikan oleh seluruh dunia. Mike bertemu dengan sejumlah teroris. Tidak sulit baginya untuk menghabisi mereka. Sementara di ruangan Kamran, ia bersama adiknya mempersiapkan siaran langsung. Presiden Asher menatap ke kamera tanpa rasa takut. Diaman, Barkawi menyaksikan siaran itu. Kamran menghajar Presiden lagi. Penonton di Gedung Putih berteriak cemas. Kamran kemudian mengambil pedang panjang dan didekatkan ke leher Presiden Asher. Begitu Kamran mengangkat pedang, Mike masuk dan menembaknya. Ia juga menembak teroris lain di ruangan itu, termasuk adik Kamran. Kamran menyerang Mike, namun ia dengan mudah dikalahkan. Adik Kamran, yang belum mati melempar granat. Kamran lari meloloskan diri. Mike membantu Presiden. Ia juga mengambil telepon satelit Kamran yang terjatuh. Mike dan Presiden berlari keluar, namun mereka dihadang oleh Kamran dan anak buahnya. Mike kemudian menghubungi komandan pasukan Delta agar memicu alat peledak bom yang dititip Mike sebelumnya. Sesaat kemudian, bom meledak. Seluruh bangunan hancur. Mike dan Presiden berlari dari kobaran api. Sedangkan Kamran pasrah menerima nasibnya. Pasukan Delta kemudian melakukan pencarian
terhadap presiden. Mereka menemukannya dalam keadaan selamat di sebuah lubang. Gedung putih bersorak. Demikian juga markas kepolisian Inggris. Mike dan Presiden Asher ditarik keluar dari lubang. Mike menyerahkan telepon satelit Kamran ke pasukan Delta. Sementara itu, kepala kontra-intelijen John Lancaster terlihat berkemas hendak pergi. Namun, Jacqueline muncul dan mengatakan bahwa kedoknya sudah terbongkar. Kode akses yang dia gunakan untuk mematikan kamera pengawas bisa terlacak. Lancasterlah pengkhianat itu. Lancaster mengaku semua demi uang yang sangat besar, ia berkata sambil melirik pistolnya. Jacqueline akhirnya menembaknya sampai mati. Barkawi yang menjadi dalang dari segala kekacauan menerima panggilan dari telepon satelit, ternyata dari wakil Presiden Trumbull. Barkawi sesumbar akan melakukan pembalasan lain. Namun Trumbull memintanya melihat ke langit. Dan gedung yang ditempati Barkawi meledak hancur lebur. Di sisi lain, Mike sedang berbahagia setelah kelahiran anaknya. Lalu bagaimana dengan rencananya mengundurkan diri? Dia cukup lama berpikir di depan laptop sebelum mengklik send, save, atau delete.